Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kamu juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kamu analisa satu emiten favoritnya investor yang laba bersihnya turun 5%. Dan di video ini, saya coba analisa satu emiten yang masih bergerak sangat uptrend. Dan ternyata investor besar dunia masih terus masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham BRMS yang bisa kita lihat hari Jumat masih naik 2% lebih ke harga 715. Cara pergerakan bisa kita lihat BRMS saat ini masih bergerak uptrend dan beberapa hari terakhir ini mencoba untuk melewati resisten di sekitar harga 700. Jadi cara candle walaupun ditutup di atas 700 masih belum terkonfirmasi break. Tapi menarik karena jika kita perhatikan di broker summary, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Walaupun tanggal 22 kemarin sempat ada distribusi, tapi distribusi hanya distribusi kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan bisa kita lihat broker summary kenaikan 2% lebih kemarin juga ini ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat masih sangat layak untuk coba di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul ada yang diam-diam borong jumbo saham BRMS. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Seiring mengkilapnya harga emas, ada yang diam-diam borong jumbo saham emiten Grup Bakri dan Grup Salim. Dan bisa kita baca sekilas di sini. Di tengah sentimen tersebut, manuver borong saham BRMS tampak dilakukan investor kakap BRMS dengan kepemilikan jumbo. Jadi dari data terminal Bloomberg bisa kita lihat Van Eck Associates Corporation melalui beberapa portfolio investasinya mempertebal kepemilikan BRMS. Dan dalam 3 hari terakhir, Van Eck ini memborong tidak kurang dari 4,68 miliar lembar saham BRMS. Selain Van Eck bisa kita perhatikan ada juga BlackRock yang terpantau ikut mengakumulasi saham BRMS sepanjang bulan ini. Bisa kita baca lebih lanjut. Selain investor besar dunia, investor individual juga ada yang mengakumulasi, yaitu konglomerat Sugiman Halim memborong 100 juta lembar saham BRMS pada tanggal 28 Agustus bulan lalu. Dan secara keseluruhan masih terus ada akumulasi. Dan bisa kita baca di sini untuk Van Eck memiliki rata-rata cost base per share yaitu sekitar 409. Dan untuk BlackRock, cost basic per share-nya itu jauh lebih rendah sekitar 267. Jadi harga akumulasi mereka atau harga rata-rata yang saat mereka hold masih lumayan jauh di bawah. Karena saat ini BRMS dia ada sekitar harga 700-an. Ya kan cara tekniknya masih oke, masih ada akumulasi dan harga emas saat ini juga belum ada tanda-tanda pelemahan sehingga saya lihat BRMS untuk teranjang menengah masih ada potensi untuk menembus 700 menuju target berikutnya di 800. Jika minggu depan terkoreksi karena gagal break 700, menurut saya juga ini koreksi wajar. Dan malah kesempatan untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah untuk coba pantau di sekitar harga 750 apabila minggu depan ternyata BRMS gagal break 700 dan melemah. Untuk teknikal menurut saya selama BRMS kuat di atas 580 untuk teranjang menengah masih oke. Kan cara pergerakan masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan kenaikan. Sekarang kita lihat saham Bumi. Bumi juga saya update karena memang sebelumnya juga ini masuk watchlist kami berdasarkan member. Bisa kita lihat Bumi juga secara tren saya masih bergerak sangat uptrend, tapi 3 hari terakhir candle-nya menurut saya tidak begitu oke. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman masih hold saham Bumi. Secara teknikal memang masih bisa coba di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Dan 3 hari terakhir bisa kita lihat mencoba untuk break 150 ini masih gagal break, walaupun hari Kamis sempat mendekati 160. Jadi bisa kita perhatikan di sini untuk broker summary Bumi. Asing sebenarnya masih terus masuk. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin, ini juga sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Bumi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 138 untuk trailing stop atau take profit apabila ternyata Bumi gagal break 150 minggu depan, 100 tunggu kembali di sekitar 138 atau di bawahnya lagi 130 untuk re-entry kembali di harga bawah apabila Bumi ternyata gagal break 150. Kan cara pergerakan apabila minggu depan gagal break, Bumi ada potensi untuk terkoreksi sementara. Jadi untuk sama untuk BRMS dan Bumi apabila terkoreksi ini malah kesempatan untuk buy on support, untuk buy on weakness untuk teman-teman yang belum sempat punya. Dan sekarang kita akan coba lihat saham Dewa.
Saham Dewa jika kita perhatikan hari Jumat malah turun 0,71% ke 278. Secara teknikal Dewa juga oke, saat ini masih bergerak uptrend setelah berhasil rebound dari support EMA 50. Tapi bisa kita lihat saat ini Dewa mencoba untuk break 280 ini masih belum berhasil. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Dewa, asing terpantau mulai keluar. Jadi beda dengan BRMS dan Bumi yang asing masih masuk, Dewa asing masih keluar. Di broker sama juga terpantau ini ada distribusi. Jadi dari Dewa karena saat ini masih mencoba break 280 dan masih ada distribusi, secara pergerakan ada potensi untuk melemah dan sideways. Jadi tentunya yang saat ini sudah punya bisa perhatikan apabila minggu depan mencoba break 280 ternyata gagal, maka ada potensi untuk melemah atau terkoreksi ke zona support di sekitar 250 sampai 260. Apabila teman-teman sudah punya di harga bawah di sekitar 220 ke bawah, masih bisa coba di hold selama 250 tidak dilewati. Jadi Dewa menarik apabila memang berhasil break 280. Apabila berhasil break, secara pergerakan akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di 300. Dan jika gagal break, maka ada potensi untuk coba mengetes support di 250 ini. Jadi sama apabila teman-teman belum sempat pantau di entry dan ternyata gagal break, coba tunggu di sekitar 250 untuk entry di sekitar daerah support apabila Dewa mengetes dan masih bisa bertahan. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ESA. ESA bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk naik di atas 680 sampai 700 ternyata gagal naik, belum sempat mengetes 700. ESA kembali melemah pada perdagangan hari Jumat berada di bawah garis EMA 150 dan dekat dengan garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan minggu ini ESA mengetes garis EMA 50 bisa bertahan dari rebound. Dan setelah rebound belum sempat menyentuh 680. Ternyata hari Kamis menyentuh tapi ternyata gagal break, hari Jumat melemah turun hampir 3% ke 650. Dan ESA saya update karena minggu ini ESA masuk watchlist kami untuk saham-saham di support EMA 50 150. Jadi mengetes garis EMA 50 berhasil rebound, tapi ternyata hari Jumat masih gagal break 680 dan melemah. Dan bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini sekitar 645. Dan bisa kita perhatikan broker summary untuk ESA. Bisa kita lihat di sini asing masih terus keluar, penurunan hampir 3% lebih kemarin terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah, Musa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman minggu depan ESA gagal bertahan di 650. Jadi jika terpantau masih gagal naik dari 650, Musa bisa pertimbangkan take profit dulu. Satu, apabila mau entry, coba tunggu kembali di garis M50 untuk re-entry kembali. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba pantau di entry sama ESA, harus wait and see dulu, lihat apakah minggu depan ESA bisa naik kembali di atas 650. Jika bisa bertahan rebound, misalnya masih menarik untuk coba di hold, karena cara pergerakan akan mulai membaik kembali, ada potensi untuk kembali naik mengetes 680 sampai 700 untuk target swingnya. Tapi jika gagal bertahan, maka cara pergerakan ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya dan malah ada potensi untuk break garis EMA 50 dan mulai downtrend. Jadi harus hati-hati apabila ESA ternyata gagal bertahan di garis EMA 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.